Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang motif hias busana Minangkabau dan implikasinya terhadap pendidikan busana. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Pujiana sebagai moderator dan rekan saya Jauza Anissa sebagai pemateri 1, yang kedua Orisa Sativa sebagai materi kedua, yang ketiga saya sendiri sebagai pemateri ketiga, yang keempat Raudatunisa sebagai pemateri 4, dan yang kelima Suci Indriani sebagai pemateri kelima. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Jauza Anissa. Kepada Jauza Anissa dipersilahkan. Baiklah, saya Jauza Anissa akan membacakan materi tentang motif pakaian. Motif pada pakaian adat Bundokan Duang di Kecamatan Gunung Talang bersumber dari bentuk flora, fauna, dan bentuk geometris. Bentuk motifnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bentuk motif ragam hias flora, yaitu bentuk motif pucuk rabuang, kalak paku, bunga teratai, bunga basaga, bunga melati, dan bunga matahari. Kedua, bentuk motif ragam hias fauna, yaitu motif badamudi, ramo-ramo, dan bentuk-bentuk lainnya. Dan yang terakhir, bentuk motif ragam hias geometris. Motif ragam hias geometris yaitu saik galamai, salok loka, dan cuke dari Kalua. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jauza. Selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh Orisa Sativa. Kepada Orisa Sativa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orisa Sativa dengan NIM 19075184. Saya akan menjelaskan tentang bentuk motif. Bentuk motif ada 12 macam. Yang pertama pucuk rabuang, yang kedua kalok paku, yang tiga saik galamai, yang keempat bunga teratai, yang kelima bunga basaga, yang keenam bunga maudia, yang ketujuh salok loka, yang ke-8 bunga melati, yang ke-9 cukia kalua, yang ke-10 ramo-ramo, yang ke-11 bunga cangkeh, yang ke-12 bunga matahari. Sekian dari presentasi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tifa. Selanjutnya materi 3 yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu fungsi motif. Fungsi motif dapat dilihat dari 3 kategori, yaitu fungsi personal, fisik, dan sosial. Pertama, motif puncak rabuang berfungsi fisik atau keindahan. Yang kedua, motif bunga melati berfungsi fisik yaitu untuk hiasan pada takuluak dan kode. Yang ketiga, motif bunga basanga fungsi personal sebagai sarana berekspresi, fungsi fisik sebagai hiasan sesuai dengan penempatannya, yaitu pada selendang dan kode. Yang keempat, motif ramo-ramo berfungsi sebagai motif tabur, memperindah baju kurung. Hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi 4 yang akan dijelaskan oleh Raudatunisa. Kepada Nisa dipersilahkan. Baiklah, saya Raudatunisa, NIM 19075197. Baiklah, di sini saya akan membacakan makna motif. Yang pertama, motif pucuk rabuang menggambarkan kehidupan yang terus meningkat dari hari ke hari. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yang kedua, motif bunga melati melambangkan perempuan yang hanya terlihat bagus dari luar, namun lemah di dalam, mudah terjatuh, mudah tergoda, serta tidak mampu menjaga diri sehingga akhirnya terbuang dan hidup tidak berguna lagi. Yang ketiga, motif bunga basaga menyimbolkan hubungan kekerabatan yang harus tetap terjalin. Dalam suatu rumah gadang, Bundokan Duang memiliki peran untuk menciptakan hubungan silaturahmi agar tidak sampai putus. Yang keempat, motif ramo-ramo melambangkan keteraturan dalam hidup serta melambangkan dari sifat perempuan yang elok laku. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nisa. Selanjutnya materi kelima yang akan dijelaskan oleh Suci Indriani. Kepada Suci dipersilahkan. Baiklah, saya Suci Indriani, NIM 19075233. Saya akan melanjutkan presentasi dari
teman saya, yaitu tentang implikasi motif hias busana. Penerapan hasil belajar membuat hiasan busana pada pembuatan tekstil ditinjau dari kemampuan afektif yang berada pada kriteria tinggi, yaitu sikap dalam menggunakan alat pembuatan hiasan. Kemampuan afektif yang berada pada kriteria cukup meliputi: 1. Sikap dalam menanggapi kritikan. 2. Sikap disiplin dalam penyelesaian tugas pada pembuatan hiasan lena rumah tangga. 3. Sikap dalam mencari sumber ide yang akan diterapkan pada pembuatan hiasan lena rumah tangga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.